mengetahui bahwa mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, dia bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya? Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-55 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema 12 Murid Yohanes. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara Apolos masih di kota Korintus di provinsi Akhaya, Paulus meninggalkan provinsi Galatia dan Frigia, lalu berjalan melintasi pedalaman Asia dan tiba kembali di Efesus. Di situ dia bertemu dengan beberapa orang yang sudah percaya pada pengajaran bahwa Allah akan mengirim seorang raja penyelamat. Kemudian Paulus bertanya kepada mereka, saat kalian percaya ajaran itu, apakah kalian juga menerima Roh Kudus? Jawab mereka, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu, kalian dibaptis menurut ajaran siapa? Jawab mereka, yang diajarkan Yohanes. Lalu Paulus berkata, Yohanes membaptis orang sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dia juga memberitahukan bahwa mereka harus percaya kepada seseorang yang akan datang sesudahnya, yaitu Yesus Kristus. Ketika mendengar perkataan Paulus itu, mereka meminta dia untuk membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan sewaktu Paulus meletakkan kedua tangannya pada mereka masing-masing, Roh Allah turun ke atas mereka. Orang-orang itu pun mulai berbicara dalam berbagai bahasa sesuai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka juga bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang laki-laki. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Dalam studi refleksi Biblika kita tentang Kitab Kisah Para Rasul, kita telah memperhatikan banyak contoh pertobatan. Misalnya 3.000 orang pada hari Pentakosta bertobat dan kemudian dibaptiskan. Kemudian ada 2.000 orang di Bait Allah Serambi Salomo yang bertobat ketika mendengarkan khotbah Rasul Petrus. Itu juga bertobat dan kemudian dibaptiskan. Lalu ada pertobatan orang Samaria, pertobatan Sida-Sida dari Ethiopia, pertobatan Saulus dari Tarsus, pertobatan Cornelius dan seisi rumah tangganya, pertobatan Lydia pengusaha penjual kain ungu dari Tiatira, kemudian kepala penjara ataupun sipir di Filipi, lalu pertobatan orang Athena dan pertobatan jemaat di Korintus. Dalam contoh pertobatan ini, kita belajar bahwa pesan Injil difokuskan pada Yesus, orang yang mati untuk dosa-dosa kita, orang yang dibangkitkan dari kematian. Dialah Tuhan dan Kristus. Suatu hari akan kembali lagi untuk menghakimi dunia ini. Tanggapan yang diharapkan dari mereka yang mendengar terlibat iman kepada Yesus sebagai Kristus, Anak Allah, termasuk mengakui iman itu, pertobatan dari dosa seseorang, baptisan untuk pengampunan dosa. Kita memiliki kasus pertobatan lain, unik karena beberapa alasan.
Salah satunya menggambarkan pembaptisan ulang. Kita mengacu pada 12 murid Yohanes yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat pertama hingga ayat 7 yang sudah kita baca tadi. Mari kita tinjau kembali catatan Alkitab. Yang pertama, pertobatan 12 murid Yohanes. Kebenaran Paulus ada di kota Efesus. Paulus baru saja memulai perjalanan misi ketiganya. Di akhir perjalanannya yang kedua, dia berhenti sebentar di Efesus. Sesuai dengan janji-janjinya, akhirnya dia kembali ke Efesus. Paulus melayani 12 murid Yohanes. Dia menemukan beberapa murid Yohanes, yakni 12 orang jumlahnya. Dia mengetahui bahwa mereka adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya? Sebagaimana dijelaskan di dalam pertobatan orang Samaria yang sudah kita bahas di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-25, ada frase yakni menerima Roh Kudus, menjadi metonimi untuk menerima karunia ajaib dari Allah Roh Kudus. Sebagai seorang rasul, Paulus memiliki kemampuan untuk memberikan karunia rohani. Saya ingin bertemu dengan kalian untuk membagikan berkat rohani yang dapat menguatkan kalian. Roma pasal 1 ayat 11. Oleh karena itu, saya mengingatkanmu untuk terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu ketika saya menumpangkan tangan atasmu. Kemampuan itu seperti api yang perlu terus dijaga agar tidak padam. 2 Timotius 1 ayat 6. Dengan menganggap murid-murid Yohanes telah dibaptis ke dalam Kristus, ia ingin memberi mereka karunia Roh Kudus seperti karunia bahasa roh dan nubuat. Seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Jawaban mereka memicu pertanyaan lain dari Paulus. Mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mereka pasti tidak mengetahui banyak tentang ajaran Yohanes sendiri. Oleh karena itu dia mengajar tentang Roh Kudus. Mereka jelas tidak dapat dibaptis dengan benar ke dalam Kristus, karena itu adalah baptisan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Paulus menanyakan baptisan mereka. Dia mengetahui bahwa itu adalah baptisan Yohanes. Beberapa orang telah menafsirkan bahwa 12 orang ini mungkin telah dipertobatkan oleh Apolos sebelum Apolos sendiri mengetahui kebenaran. Kisah Para Rasul 18 ayat 24-25. Ke-12 murid Yohanes dibaptis ulang ataupun dibaptis kembali. Paulus menjelaskan bahwa meskipun Yohanes memang mengajarkan baptisan pertobatan, ia mengarahkan orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang akan datang setelah dirinya. Ke-12 orang itu kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini akan menjadi baptisan yang diperintahkan oleh Yesus sendiri sebagaimana tercatat di dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Dan baptisan yang diharapkan dari semua calon murid Yesus. Setelah pembaptisan mereka, Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka dan Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat kepada mereka. Ini adalah awal dari periode yang sangat sukses untuk pelayanan Paulus di Efesus. Sekali lagi kita melihat respon normal dari orang yang ingin menjadi murid Yesus, yakni unsur iman dan baptisan. Contoh dari 12 murid Yohanes menimbulkan pertanyaan yang menarik tentang baptisan ulang. Dalam keadaan apa seseorang harus dibaptis lagi ataupun dibaptis ulang? Berikut ada beberapa pemikiran mengenai pertanyaan ini. Hal yang kedua yang kita pelajari, apakah baptisan kembali atau baptisan ulang pernah diperlukan? Kita perhatikan yang pertama, pengamatan tentang 12 murid Yohanes. Mereka sebelumnya telah dibaptis. Baptisan mereka bagaimanapun kurang dalam beberapa hal, meskipun mereka menjalani baptisan model penyelaman. Padahal model baptisan itu adalah untuk pengampunan dosa, tetapi baptisan mereka tidak dilakukan di dalam nama Yesus atau tidak dengan otoritasnya.
Mereka perlu menerima baptisan ke dalam nama Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Karena baptisan pertama mereka tidak memiliki elemen penting, baptisan ulang diperlukan. Kita dapat menyimpulkan bahwa jika baptisan seseorang tidak memiliki beberapa elemen esensial, maka baptisan ulang diperlukan. Ketika baptisan kembali ataupun baptisan ulang diperlukan, ada 4 elemen penting dari baptisan Alkitab. Yang pertama adalah model yang tepat, yakni lambang penguburan, yakni memakai baptisan penyelaman. Bisa dibaca di dalam Roma 6 ayat 3, Kolose 2 ayat 12. Kemudian yang kedua adalah elemen otoritas yang tepat, yakni di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 19 ayat 5, tentunya sesuai dengan formulasi yang Tuhan Yesus sendiri berikan di dalam amanat agung, yakni di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Kemudian elemen yang ketiga adalah tujuan yang tepat, yakni untuk pengampunan dosa. Lalu subjek yang tepat adalah orang percaya yang bertobat. Ketika salah satu dari elemen penting ini kurang atau tidak ada, maka pembaptisan ulang diperlukan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5. Otoritas yang tepat tidak ada, meskipun pembaptisan mereka sebelumnya memiliki model, tujuan, dan subjek yang benar. Beberapa kasus di mana pembaptisan ulang tampaknya tepat, jika kita dibaptis dengan percikan atau penuangan, untuk cara yang tepat adalah penyelaman. Jika kita dibaptis oleh otoritas orang lain selain Yesus, untuk otoritas yang tepat adalah Yesus, atau di dalam nama Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jika kita dibaptis sebagai pengakuan hanya sebagai iman di hadapan orang banyak ataupun publik, berpikir bahwa kita sudah diselamatkan, untuk tujuan yang tepat adalah pengampunan dosa. Jika kita dibaptis tetapi bukan orang percaya yang bertobat, karena subjek yang tepat adalah orang yang percaya dengan sepenuh hati. Misalnya, ketika seseorang dibaptis hanya karena temannya melakukannya, dia ikut-ikutan, maka itu sebenarnya tidak tepat. Misalnya juga karena pasangan ataupun tunangan atau orang tua mereka menekan atau memaksa mereka untuk melakukannya, dan mereka melakukannya untuk menyenangkan mereka, bukan untuk menyenangkan Tuhan, maka hal ini perlu mengklarifikasi atau kita perlu mengklarifikasinya. Ketika seseorang dibaptis karena baptisan pertama, mereka tidak memiliki elemen penting, ini sebenarnya bukan pembaptisan ulang, karena orang itu akhirnya dibaptis secara alkitabiah untuk pertama kalinya. Ketika seseorang telah dibaptis secara alkitabiah hanya sekali saja seumur hidup, tidak pernah ada kebutuhan untuk dibaptis lagi. Setelah kita mengenakan Kristus dalam baptisan, darah Kristus terus menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Saat kita bertobat dan mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam pengakuan doa kita. Sebagai kesimpulan, contoh dari 12 murid Yohanes tentu saja menggambarkan bahwa seseorang dapat menjadi religius dan telah mengalami beberapa pengalaman pembaptisan, namun masih belum menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. Seseorang dapat yakin bahwa mereka adalah murid Yesus yang sejati ketika mereka telah dibaptis. Model yang tepat yakni dengan penyelaman, otoritas yang benar yakni otoritas Yesus Kristus, tujuan yang benar untuk pengampunan dosa, subjek yang benar adalah orang percaya yang bertobat. Tidak memiliki salah satu dari elemen penting ini, seseorang harus mempertimbangkan untuk dibaptis lagi untuk menjadikan panggilan dan pilihannya pasti. Jika kita ingin benar-benar menjadi murid Yesus Kristus, maka marilah kita yakin kita memberitakan Injil murni Yesus Kristus seperti yang diberitakan oleh para rasulnya di abad pertama. Kita secara pribadi telah menanggapi Injil itu dengan cara yang sama seperti mereka yang mendengar kabar baik yang diberitakan dalam kemurnian dan kesederhanaannya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelajaran 12 murid Yohanes ini kita melihat bahwa setiap
kita yang mengaku sebagai murid Yesus haruslah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tentunya dibaptis secara alkitabiah sekali seumur hidup dengan memperhatikan unsur-unsur ataupun elemen yang penting. Kiranya dengan demikian maka pelayanan kita akan semakin efektif. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.